datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation, bersama saya VP Henuk, host Cakraloka. Nah, mungkin Cakramania ada beberapa waktu yang lalu kita tuh sering lihat ada sesuatu yang terjadi di sekitaran bulan September, tanggal 21 sampai 22 tahun 2022 ini. Jadi barusan sebulan yang lalu ya, ada sesuatu yang sangat menarik begitu. Ada perwakilan-perwakilan dari berbagai macam perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri datang di Geraha Cakrawala. Ada apa sebenarnya di dalamnya ya? Nah, telah hadir bersama saya pada saat ini Bapak Eli Hendrik Sanjaya. Beliau adalah Ketua Divisi Bursa Karir Pusat Karir Universitas Negeri Malang. Apa kabar Pak? Selamat datang di Cakraloka. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, Pak Eli. Ada begitu banyak hal Pak terkait yang terjadi di bulan September. Saya lihat ada begitu banyak orang hadir di sana ya. Dan setelah saya baca secara teliti ternyata pusat karir yang melaksanakannya begitu. Jadi sebenarnya divisi unit pusat karir ini itu apa Pak sebenarnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah Ketua Divisi Bursa Karir di Pusat Karir UM. Pusat Karir UM itu adalah pusat yang ada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UM. Nah, Pusat Karir memiliki beberapa divisi, salah satunya saya tadi ya, Divisi Bursa Karir. Kemudian ada divisi treasure study, ada konseling karir, ada pengembangan SDM, kemudian ada juga monitoring karir lah ya, karir dari mahasiswa dan alumni kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kapan pusat karir ini ada? Apakah sudah lama? Kok saya nggak pernah tahu gitu? Atau baru saja begitu Pak Ali? Iya betul. Jadi pusat karir UM itu sebetulnya secara de jure itu baru akhir tahun kemarin ya. Walaupun sebetulnya kegiatan terkait karir ya, baik itu bursa kerja maupun konseling karir itu sudah ada di UM dan sudah lama ada ya. Konseling karir itu ada sendiri, kemudian bursa karir juga ada ya. Tetapi memang rumahnya baru dibentuk akhir tahun kemarin dan tahun ini baru mulai berjalan kegiatan-kegiatan yang di pusat karir. Gitu. Di mana Pak tempatnya kalau di UM ini? Mungkin Cakramania kepingin tahu ya pusat karir ada di mana nih gitu. Ya. Pusat karir itu karena di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, sekarang ngantornya itu ada di lantai 2 Geraha Rektorat, jadi di bidang kemahasiswaan semua di lantai 2 gitu ya, di situ. Tapi nanti ini sedang diusulkan ya supaya mempunyai kantor yang lebih bisa dilihat dari luar gitu ya. Lebih bisa diakses ya. Diakses, siapa saja baik. Betul. Pusat karir itu untuk mahasiswa, untuk alumni, untuk dosen, untuk teknik, atau sebenarnya untuk siapa Pak pusat karir ini? Ya, kalau pusat karir sendiri targetnya mahasiswa, jadi sejak mahasiswa sampai alumni itu akan diwadahi oleh kegiatan-kegiatan yang ada di pusat karir. Termasuk sebetulnya yang tadi disampaikan di awal bahwa ada Higher Education Expo itu tidak hanya untuk mahasiswa dan alumni, bahkan untuk dosen dan teknik bagi yang mau studi lanjut kita fasilitasi juga. Terkait pusat karir yang mana tadi kita mahasiswa dan alumni, jadi ada konseling karir tadi divisinya, itu sejak mahasiswa sudah bisa konsultasi. Tahu ya apa yang akan dia rencanakan ke depan, mau jadi apa sih sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi mengenali diri sendirinya. Jadi apa sih kelebihannya, kemudian dia di prodi apa, maka ke depan karir yang cocok kira-kira untuk dia itu apa, sehingga bisa dipersiapkan saat dini gitu. Program-program yang sudah ada atau yang sedang atau yang sudah pernah dilakukan atau yang akan datang itu apa saja yang ada di dalam pusat karir ini Pak? Ya,
kita di tahun 2022 ini baru mulai ya kegiatan pusat karir, dan di awal kita rancang beberapa kegiatan sesuai dengan divisi masing-masing. Tadi ada 5 divisi tadi, tapi memang tahun ini belum 100% tercapai karena memang kepadatnya kegiatan masing-masing di personil kami gitu. Yang sudah jalan, yang pertama di divisi bursa karir itu sebenarnya kita merancang ada 2 kegiatan. Jadi ada bursa karir, ada bursa studi lanjut. Mengapa demikian? Karena menurut kami selain langsung bekerja itu alumni kita bisa ada yang memang ingin memilih jenjang karir studi lanjut dulu baru kerja. Nah kemudian ada divisi research study itu sudah ya, itu Pak Andika yang divisinya ya, dan itu sudah berjalan juga. Alhamdulillah kemarin capainya 90% dari ini tes studinya sudah sampai 90, dan itu menurut saya capainya luar biasa. Kita di awal di tahun pertama yang dimulai membentuk sistem dan lain-lain. Kemudian ada ini job coaching. Jadi kan macam pelatihan untuk masuk dunia kerja. Itu gimana caranya wawancara, gimana caranya gitu ya Pak? Betul. Itu sama Bugama. Kemudian ada juga kampus hiring. Jadi udah ada beberapa perusahaan yang kemarin tahun ini ada sekitar 8 ya yang kampus hiring di UM gitu. Kayaknya ini yang paling penting nih Cakramania tentang kampus hiring ya, buat Cakramania yang saat ini sedang job seeker ya, statusnya mungkin segera bisa menghubungi pusat karir. Ada nggak job hiring yang sekarang sedang ada atau yang sedang lagi happening begitu Pak ya, supaya Cakramania yang ada di rumah bisa bergabung di dalamnya. Ya betul. Jadi bagi Cakramania ya, kalau ingin mengetahui info-info yang kegiatan pusat karir, termasuk kampus hiring tadi itu bisa ke ini websitenya pusatkarir.um.ac.id itu. Di situ sudah saya pikir sudah cukup lengkap ya, meskipun ada beberapa rancangan kami yang belum tercapai tahun ini tapi insya Allah ke depan akan semakin kita perbaiki lagi. Sangat bisa dipahami karena memang masih baru ya Pak, masih tahun ini berjalan, tapi sudah ada begitu banyak hal yang dirancangkan ya. Kita berharap sih pusat karir akan menjadi jauh lebih banyak hal yang dikerjakan. Nah, kalau dilihat tentu saja namanya karir itu berhubungan dengan pekerjaan, tentang masa depan begitu. Yang pasti pusat karir kita tuh punya kolega nggak sih Pak, punya kerjasama tidak dengan mitra yang ada di luar Universitas Negeri Malang begitu? Ya, jadi gini Bu Feb, jadi kita karena ada beberapa kegiatan ya, sehingga kita juga punya mitra yang mana itu berbeda-beda ya. Artinya misalkan di Higher Education Expo maka kita punya mitra konsultan akademik, kemudian ada juga penyedia beasiswa, kemudian seperti AD ya, AD, kemudian ada Erasmus dan yang lainnya. Kemudian juga ada mitra kampus luar negeri, baik itu yang sudah bikin MOU dengan UM maupun yang belum. Jika kita coba gali lagi supaya lebih luas. Kemudian ada mitra yang terkait dengan kampus hiring, berarti ada perusahaan-perusahaan yang nanti juga kami yang belum terlaksana juga bursa kerja. Nah itu insya Allah tahun depan akan kita lakukan ya, yang mana yang tahun ini baru terlaksana yang Higher Education Expo. Tahun depan harapannya bursa kerja juga bisa kita lakukan gitu. Kemudian juga mitra terkait dengan divisi yang lain juga ada ya. Nah itu Cakramania, pastikan ya selalu buka tuh pusat karir, gimana? pusatkarir.um.ac.id. Jadi buat Cakramania yang memang ingin mendapatkan info yang mungkin masih baru masuk menjadi mahasiswa baru begitu ya, datang aja supaya punya track on the track begitu ya, Pak. Betul. Saya ingin ini, melakukan ini, punya harapan seperti ini. Nah buat yang alumni sangat dibutuhkan begitu ya, alumni yang mungkin ingin studi
Mereka akan mendapatkan informasi-informasi tentang perguruan tinggi yang akan dituju, bagaimana pengembangan pendidikannya ke depan, begitu. Buat yang ingin memang job seeker, nah Pusat Karir juga menyediakan fasilitas itu untuk memberikan informasi konseling tentang itu juga kan Pak ya? Betul. Jadi intinya harapannya bisa mempersiapkan sejak dini, ya. Sehingga ketika lulus nggak masih bingung dengan persiapan, sehingga tidak wasting time lah ya. Contohnya misalkan setelah lulus mau studi lanjut, persyaratan apa yang dibutuhkan? Misalkan syaratnya bahasa Inggris, maka harus sejak ini sudah disiapkan, sehingga ketika lulus misalkan IELTS untuk sudah siap, LOE sudah siap, sehingga tinggal mencari beasiswa begitu ya. Nggak seperti saya dulu. Kalau saya kan, juga lulus baru nyadar bahwa ternyata harus pintar bahasa Inggris nih, harus siap bahasa Inggrisnya. Ini jadi tertunda dari waktu, harus mempersiapkan itu yang jadi Cakramania dengan adanya Pusat Karir ini kita sangat diuntungkan begitu ya. Sudah apa yang pengalaman-pengalaman yang tidak enak dari kita untuk melanjutkan studi itu sudah berusaha dikikis dan dihilangkan dengan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Cakramania yang mungkin memang mau melanjutkan studi lanjut atau mencari pekerjaan begitu Pak ya. Nah kemudian ini Pak, yang saya pengen tahu nih tentang Higher Education Expo yang pertama ya Pak di Universitas Negeri Malang. Apa Pak yang terjadi di sana? Mungkin ada Cakramania yang di rumah yang mungkin nggak sempat hadir dan mungkin jadi kepingin tahu apakah ini hanya sekali seumur hidup dilaksanakan di Universitas Negeri Malang ataukah bagaimana? Gimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit, digambarkan lah apa yang ada di dalam kegiatan itu. Ya, alhamdulillah. Jadi Higher Education Expo itu termasuk kemarin untuk penyelenggaraan yang pertama itu saya pikir termasuk sukses, dan sepertinya masih pertama juga jadi kalau berusaha studi lanjut itu kan biasanya dilakukan oleh konsultan akademik, akademik. Nah, ini kita lakukan di kampus. Kita yang malah mengundang mereka untuk mengundang penyedia beasiswa, mengundang konsultan akademik, mengundang kampus-kampus mitra begitu. Nah, di sana kami ingin berusaha memberikan informasi-informasi terkait studi lanjut, mulai dari persiapannya, kemudian beasiswa apa yang bisa diambil ketika kita mau studi lanjut ke luar negeri, karena setiap region itu punya beasiswa sendiri ya. Nah, kemudian selain itu kita juga menghadirkan alumni, artinya alumni yang sudah selesai atau sedang studi lanjut di luar negeri. Jadi mereka akan cerita bagaimana studi lanjut di luar negeri itu, perjalanan mereka seperti apa hingga selesai, sehingga bisa sharing best practice-nya mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi selama 2 hari itu mulai pagi hingga sore, selain ada booth-booth di Geraha Cakrawala itu, juga ada webinarnya yang tadi saya sebutkan, ada sharing session dari alumni, ada dari penyedia beasiswa, sama dari pihak kampus dan konsultan pendidikan. Untuk tahun ini yang peserta yang ikut di booth itu dari perguruan tinggi mana aja Pak? Banyak ya? Tepatnya saya lupa ya. Jadi ingat aja lah. Ada dari asal negara ada ya. Jadi kemarin itu kan diselenggarakan secara hybrid ya. Jadi yang hadir di lokasi langsung ada yang dari Australia, ada dari Cina, dari Malaysia, dari Brunei, Korea ada. Kalau Korea kemarin online, sama yang dari Jepang juga online. Kemudian yang dari Jerman belum ada. Yang hadir dari DAAD-nya, media beasiswanya yang hadir langsung juga. Ada Erasmus, kemudian dari Taiwan Education Center, ada banyak sih. Kemudian ada banyak juga ya. Ada lagi yang menarik kemarin. Ini ada door prize-nya. Ada door prize-nya. Wah, banyak hadiah. Door prize-nya itu. Sayang saya tidak bisa hadir. Ada voucher. Free air test. Jadi satu orang satu itu ada 2. Pak 3 juta ya itu Pak. Nah itu. Jadi nggak menunggu ada jalan sehat, kita nunggu dompet. Ya. Datang aja ke Higher Education. Mungkin tahun depan ini 1 kali atau akan ada? Oh ya. Ini rencananya annual ya, minimal setahun sekali akan kita laksanakan, dan sudah ada komitmen juga dari beberapa mitra kemarin. Bahkan
kayak di AAD itu menyampaikan bahwa tahun depan kalau persiapannya lebih panjang, nah itu bisa dia akan mengajak mitra kampusnya dari Jerman juga untuk hadir. Ya, kemarin tuh dari Australia juga ada yang mau hadir langsung, tapi terkendala tiket juga karena mepet. Dia sedang mencari tiket yang pas itu. Ya minimal sekalipun mungkin ada cakramania yang saat ini sedang tidak ingin, saya nggak pengen studi di luar negeri dan segala macam karena saya nggak bisa berbahasa Inggris segala macam, tapi mungkin dengan ikut Higher Education Expo itu mereka bisa tertrigger untuk ternyata studi di luar negeri itu tidak serumit yang kita pikirkan dan segala macam kalau itu disiapkan dari awal dengan bantuan dari pusat karir, berdiskusi, konseling dengan pusat karir, itu semua menjadi lebih mudah untuk diakses begitu ya Pak Eli. Iya, betul. Jadi studi lanjut itu merupakan salah satu jalan lain ya untuk berkarir gitu Dan kalau kita kuliah di luar negeri, kita jalan-jalan tapi dibayar gitu. Minimal kita punya jaringan yang sedikit berbeda lah ya Pak Eli. Bukan hanya ada di lokal kita, kawan-kawan kita, tapi kita punya ekspatriat, teman-teman yang ada di luar negeri untuk mengembangkan karir kita ke depan juga. Betul. Wah, terima kasih Pak Eli untuk informasi-informasinya yang luar biasa, yang minimal cakramania sekali lagi buat kalian semua yang memang yang pertama ingin cari kerjaan, yang kedua ingin melanjutkan studi lanjut, jangan ditahan-tahan untuk datang ke pusat karir. Pergi ke pusat karir bukan tunggu nanti, tapi bisa dilakukan sejak awal menjadi mahasiswa baru. Jadi teman cakramania bisa hadir bertanya supaya track recordnya atau track menuju apa yang diharapkan dan diinginkan oleh cakramania bisa tercapai begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Eli. Sebelum mengakhiri sesi dengan saya dan di Cakraloka ini, mungkin Pak Eli punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada cakramania sebagai closing statement kita pada saat ini. Silahkan Pak Eli. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Febri. Jadi buat cakramania gitu ya, cakramania baik itu yang masih studi, yang masih jadi mahasiswa maupun yang sudah lulus kuliah jadi alumni, manfaatkan sebaik mungkin pusat karir UM untuk mengembangkan karir Anda. Bagi yang mahasiswa ini sejak dini ya dipersiapkan karir apa sih yang kira-kira nantinya cocok buat Anda, kemudian hal apa yang harus dipersiapkan jika Anda ingin mencapai atau menggapai karir yang Anda inginkan begitu ya. Kemudian bagi yang sudah lulus juga jangan intinya ini belum terlambat, jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi info-info yang ada di pusat karir itu saya pikir juga sudah cukup lengkap, bisa kontak ya di pusat karirnya di email atau bisa juga datang langsung ya. Jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga alumni UM khususnya ya ini bisa bersaing dengan alumni yang lain, bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang dalam tanda kutip yang layak begitu ya. Karena selama ini juga ada rekan-rekan kita yang bekerja mencari kerja itu lama, kemudian bekerja juga kadang gajinya masih bisa dibilang kadang kurang begitu ya. Nah, ini saatnya bagi kita untuk mengembangkan diri kita sehingga nanti kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impian Anda. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Eli atas kehadirannya di Cakraloka. Semoga yang kita diskusikan bermanfaat untuk cakramania dimanapun mereka berada. Tentu saja khusus untuk pengembangan karir mereka ke depan. Dan jangan segan-segan untuk datang kembali ya Pak. Datang aja sering-sering gitu ya, kasih informasi yang banyak supaya cakramania segera mendapatkan apa pekerjaan yang diharapkan dan diinginkannya. Demikianlah Cakraloka, Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala.